Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salve, Salam Sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat BDK Bisa yang sangat kami banggakan, hari ini kita di Ngorbit ngobrol seputar isu terkini, dan hari ini spesial karena kita kedatangan tamu yang luar biasa. Widya Iswara dari lain pulau. Dari lain pulau. Lumayan jauh. Lumayan jauh ya. Tapi karena beliau sudah malang melintang di berbagai pulau, saya kira ini adalah kesempatan yang bagus buat kita semuanya. Kita akan mencoba ya, membicarakan sedikit berkaitan dengan bagaimana madrasah kita, pendidikan di madrasah kita ke depan. Mbak Tina? Iya Bapak. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Sehat ya. Selamat datang di Balai Diklat Keagamaan dan Bahasa. Alhamdulillah. Sudah lihat-lihat tadi kondisi Balai Diklat luar biasa. Kepala balainya juga sangat support terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pelatihan. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Mbak Tina? Ya. Tuntutan pembelajaran dan juga tuntutan layanan pendidikan itu kan semakin ke depan semakin kompleks ya. Betul, betul. Bagaimana menurut Mbak Tina madrasah kita ke depan seperti apa harusnya? Baik. Ya, jadi betul tuh kata Pak Kepala Balai tadi ya, tantangan madrasah itu semakin kompleks. Karena memang tuntutan zaman kan semakin banyak ya. Kita tahu bahwa cita-cita kita di tahun 2045 generasi emas ya. Itu akan kita songsong dengan penuh kebanggaannya terhadap anak-anak peserta didik kita. Kita siapkan mulai sekarang ya. Betul, karena memang pembangunan manusia itu kan tidak ada yang instan ya. Pasti takes time untuk mencetak anak-anak. Yang agak panjang juga. Betul. Kalau misalnya pabrik bisa mencetak barang-barang dengan cepat. Kalau misalnya sebuah sekolah, madrasah, institusi pendidikan itu pasti membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk bisa membangun sebuah generasi emas. Jadi tantangannya kompleks, tetapi itu menjadi tantangan bersama nih untuk seluruh warga madrasah, termasuk juga di dalamnya ada unsur kepala madrasahnya, pengawasnya, Widya Iswara yang melakukan pembimbingan juga, Balai Diklatnya dong ya. Itu jadi betul. Jadi itu punya roles yang sangat penting sekali buat membimbing madrasah kita untuk semakin mengglobal, semakin maju, semakin berprestasi. Gitu. Kalau presiden kita kan dengan tagline-nya bagaimana Indonesia maju dengan generasi yang unggul ya. Betul. Generasi yang unggul itu juga nanti akan terlihat dari hasil sebuah pembelajaran. Iya, betul. Hasil sebuah pembelajaran itu dilihat dari evaluasinya juga kan. Iya. Bagaimana evaluasi pembelajaran kita, kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai. Kalau di Kemenak sendiri upaya ke arah sana sudah ada produknya belum, Mbak? Iya. Betul, jadi asesmen itu kan bagian penting ya dari penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau misalnya kita punya perencanaannya, kita punya pelaksanaannya, pasti itu harus diakhiri dengan sebuah evaluasi yang juga komprehensif. Kalau kita tahu kita mau kemana, kita tahu kita sudah mencapai tujuan apa tidak melalui proses asesmen itu. Nah, jadi kalau sekolah itu ada yang disebut UNBK, ada yang disebut AKM begitu ya. Kalau madrasah itu punya satu lagi namanya AKMI. AKMI. Iya, dulu namanya AKSI. Sekarang namanya AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Ya. Jadi itu udah dari 2020 sebetulnya. Betul, tapi di pilot project kan waktu itu dan mulai menyeluruh itu tahun 2021. Sudah mulai ada beberapa madrasah piloting ya. Betul. Kalau 2021 itu sudah cukup menyeluruh yang menjadi sampling asesmen tersebut. Jadi yang diukur dalam asesmen tersebut sebetulnya kompetensi literasi peserta didik. Kompetensi literasinya ya. Betul. Jadi kenapa sih literasi gitu kan? Pertanyaan banyak orang tuh, memangnya kenapa sih harus mengakses kompetensi literasi peserta didik begitu ya. Itu sebetulnya asal muasalnya karena kita melihat hasil dari beberapa asesmen internasional
Jadi ada yang namanya PISA, ada yang namanya TIMSS, ada yang namanya PULS. Itu semuanya mengukur literasi peserta. Kalau Dan kita tuh selalu di bawah rata-rata dunia gitu. nilai Peserta kita ya? Nilai kita. Jadi kalau nilai kita tuh di ranking itu kita pasti ranking 10 terakhir tuh. dari sekian. Dari terakhir 78 negara. Ya. Dan kita kan termasuk negara berkembang yang sudah cukup lama ya. Itu kan menjadi PR tuh. Ya. Kenapa itu kompetensi literasi yang dia yang difokuskan ya? Nah, jadi literasi yang lain kayak misalkan digital atau ya. Jadi memang ada banyak versi ya. Literasi itu kan sebetulnya beragam. Kalau dulu literasi kita taunya baca, nulis, hitung, itu literasi ya. Anak-anak bisa baca, oh ya udah literate. Asal dia bisa baca, asal dia bisa nulis, asal dia bisa ngitung. Tapi kemudian konsep literasi ini kan semakin berkembang ya. Jadi nggak cuman soal baca, nulis, hitung aja, tapi sudah mengglobal. Sekarang ada juga namanya literasi digital yang mereka udah harus sesuai dengan tuntutan zaman, tahu tentang bagaimana cara mengoperasikan perangkat digital dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya literasi yang paling mendasar untuk life skill, untuk keterampilan hidup mereka itu literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, dan terakhir literasi sosial budaya. Nah, kalau literasi sosial budaya tuh agak unik tuh, karena kalau di pengukuran internasional tuh nggak ada literasi sosial budaya, tapi di Indonesia ada. Jadi itu dikaitkan dengan kita pengen anak-anak kita, karena kita heterogen, Indonesia itu heterogen baik dari suku, bangsa, bahasa, agama gitu ya. Apa itu hanya khusus di Kemenak aja atau khusus di Kemenak aja? Berarti itu mungkin ada kaitannya dengan program moderasi juga. Betul Bapak, iya. Jadi betul. Bagaimana dengan local wisdom itu lebih dekat dan juga budaya yang sekian banyak ada di Indonesia ini bisa terakomodasi dengan baik. Nah, jadi poinnya ke moderasi beragama sebetulnya. Jadi bagaimana anak-anak ini jadi anak-anak yang berpikir moderat kan ya. Jadi dia menghadapi aneka macam perbedaan itu tidak gagap. Dia melihatnya sebagai sebuah keniscayaan. Dia bisa bersikap menyikapi perbedaan itu dengan bijaksana. Kalau AKMI itu proses bisnisnya kayak apa, Mbak? Nah, jadi beberapa alur nih ya. Kalau di AKMI itu mulai dari pertama asesmen itu sendiri. Jadi proses asesmennya, dan itu sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Mulai kelas berapa untuk MI itu? Kalau MI kita kelas 5 aja sebetulnya ya. Karena kenapa? Karena kita mengharapkan nanti dia selulusnya, berarti kan tindak lanjutnya kelas 6 tuh. Kelas 6 ya. Berarti nanti pas lulus SD, MI, dia udah menjadi lebih meningkat literasinya. Kalau untuk MTS dan MA dia masih pilot project. Nah, kemudian dari asesmen tidak cukup sampai asesmen aja, ada yang disebut sebagai BIMTEK tindak lanjut. Jadi BIMTEK tindak lanjut itu bagaimana hasil dari asesmen tadi, yang pertama tadi betul, itu ditindaklanjuti oleh gurunya untuk bisa mengembangkan atau meningkatkan dari hasil asesmen tadi. Kita lihat gurunya ya. Betul. Kemudian diadakan BIMTEK ya. BIMTEK tindak lanjut untuk dalam guru. Dalam bentuk ini pembekalan tindak lanjut pelatihan. Daring sih. Pelatihan untuk gurunya. Baik luring maupun daring ya. Kemudian dari situ ada lagi visitasinya. Jadi madrasah-madrasah ini divisit untuk melihat bagaimana sih mereka mengimplementasikan hasil AKMI tadi. Ada nggak support dari madrasahnya untuk pengembangan literasi? Dilihat sarprasnya mendukung atau tidak, guru ngajarnya kayak gimana, ada perbaikan atau tidak, dan lain sebagainya. Tersebut instrumen yang utama apa, Mbak? Instrumen yang utama itu sasarkan untuk guru hasil guru yang sudah di BIMTEK. Jadi akan di cross check tuh, apakah gurunya memang mengaplikasikan apa yang sudah di BIMTEK, termasuk juga kepala madrasahnya. Jadi kepala madrasah itu role-nya lumayan penting sih, karena banyak sekali aspek yang harus didukung oleh kepala madrasahnya. Kalau misalnya gurunya sendirian, kepala madrasahnya kurang support pun itu nanti kurang baik, kurang optimal, karena harus ada juga dukungan dari sekolah dan yayasan dan madrasah ya, untuk peningkatan literasi peserta didik begitu. Begitu sudah divisitasi, langkah berikutnya monitoring terakhir. Jadi Monef itu mencakup keseluruhan proses tersebut, apakah memang visitasi sudah berjalan lancar, apakah guru memang sudah melakukan apa yang memang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang gini, Mbak Tina kan sudah kemana-mana nih,
dari berbagai madrasah ibtidaiyah di berbagai penjuru ya. Dunia dan bukan dunia dan akhirat ya. Di dunia aja soalnya belum dari nyampe barat akhirat. sampai timur ya. Ya. Evaluasi atau monitoring yang Mbak Tina lakukan sejauh mana madrasah-madrasah ini mengimplementasikan hasil dari. Baik. Nah, jadi Pak Kepala Balai ini mungkin catatan buat semua juga ya. Bagaimana kita ngelihatnya sebagai ini hasil akhir ini mudah-mudahan akan meningkatkan atau berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar, peningkatan pendidikan kita secara umum ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari apa yang diimplementasikan para guru kita, mereka itu punya komitmen yang besar untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis literasi tadi di madrasah-madrasahnya. Cuma mungkin pertama kendala-kendalanya ya, mulai dari kendala keterbatasan akses untuk pelatihan. Masih banyak tuh guru-guru yang ternyata tidak tersentuh oleh pelatihan. Loh, itu pelatihannya kan bisa melalui online. Betul. Tapi tidak mengcover keseluruhan guru peserta AKMI. Jadi ada juga yang masih belum tersentuh oleh pelatihan. Itu kan berarti akses ya. Dari akses. Kemudian dari aspek support sebetulnya ya. Kayak gini, pengembangan literasi itu kan nggak bisa cuman berjalan di kelas oleh guru, tapi juga anak-anak itu harus difasilitasi dengan sumber bacaan yang banyak gitu. Jadi perpustakaannya juga harus mendukung, ada reading corner, ada program-program literasi juga di madrasahnya ya. Nah, itu harus dilakukan secara beriringan. Nah, hal-hal seperti itu yang sepertinya perlu lebih ditingkatkan lagi oleh madrasah itu kita. Kalau model pelatihan yang diberikan kepada guru-guru yang sudah di BIMTEK itu, apakah harus dari Pendis atau ada pihak lain yang misalkan Balai Diklat dilibatkan? Nggak bisa ya? Balai Diklat dilibatkan sebagai bagian dari narasumber. Banyak IDE Suara juga yang terlibat di situ. Saya juga terlibat sebagai instruktur inti di situ. Tapi BIMTEK itu dilakukan. Ada beberapa mata pelatihan yang juga diserahkan ke Pusdiklat dan Balai Diklat. Ya. Misalkan kalau ini moderasi beragama ada juga, Bapak. Oh gitu ya? Ya. Dan itu oleh Pusdiklat. Kalau misalkan ada peluang-peluang yang sebenarnya disasarkan untuk madrasah, kemudian penyelenggaraannya dikasihkan Balai Diklat, saya kira untuk memenuhi itu kita tentunya juga sangat mensupport. Bisa bekerja sama ya. Bekerja sama dan akan lebih banyak lagi sebenarnya madrasah-madrasah yang bisa mendapatkan akses itu. Ya. Mungkin itu jadi sebagian referensi juga ya Pak Kepala Balai ya. Nah, kalau ke depan nanti Mbak, kira-kira untuk tahun yang akan datang kegiatan AKMI ini akan seperti apa? Jadi kegiatan ini tetap akan berlangsung disertai dengan kemarin kan kita sudah banyak evaluasi juga ya bagaimana pelaksanaan AKMI tahun 2022. Saya terlibat mulai dari awal tahun 2022 ini juga di AKMI juga kita sudah mengevaluasi juga dari penyusunan modul sampai hasil monefnya juga gitu ya. Saya kira di tahun depan pun itu akan berlangsung semakin masif Pak Kepala Balai, karena kalau tahun 2021 aja kan kita sudah melibatkan sekitar 12.000 madrasah. Itu masih berapa persen itu? Kalau persentasenya berapa persen ya? Kayaknya masih banyak yang belum terjangkau. Banyak banget itu. Betul. Dan banyak juga kabupaten yang memang belum tersentuh juga. Nah, itu mungkin jadi catatan juga supaya semakin representatif kan samplingnya ya. Daerah Timur gimana daerah Timur? Daerah Timur sebagian sudah. Daerah Timur sebagian sudah. Sampai ke Papua udah sih. Walaupun belum semua madrasah ya. Pokoknya dari Aceh sampai Papua lah. Ini kan nanti juga akan bersinggungan dengan program kurikulum Merdeka. Betul. Bagaimana proyek AKMI ini dengan implementasi kurikulum Merdeka? Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya. Karena ini kan penilaian juga kan, assessment kan. Betul. Di kurikulum Merdeka kan istilahnya kan juga assessment juga kan gitu. Betul. Jadi bagaimana nanti? Ada singgungan atau gimana? Iya, ada singgungan, ada beririsan juga. Ya? Jadi antara assessment ini dengan kurikulum Merdeka itu seiring sebetulnya. Jadi ruhnya kurikulum Merdeka itu kan sebetulnya mulai dari upaya untuk menjembatani learning loss, kemudian juga dia itu lintas mapel ya, kalau project kan, kalau project yang dilakukan oleh kurikulum Merdeka itu kan lintas mapel. Pembelajaran literasi pun lintas mapel seperti itu. Kemudian dalam kurikulum Merdeka itu juga
kita itu berusaha meningkatkan kompetensi peserta didik itu dengan cara mengaktifkan siswa, salah satunya juga mengaktifkan critical thinking dia ya, daya pikir kritis dia, dan itu juga sesuai juga dengan peningkatan literasi mereka. Jadi sebetulnya goalnya sama sih, ya. Peningkatan literasi anak-anak untuk daya pikir yang lebih kritis, kemudian untuk madrasah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka pun ini bisa dilakukan seiring sejalan. Bisa, ya? Sebetulnya intinya lebih ke tantangan untuk guru lebih kreatif sih sebetulnya ya. AKMI nih ya? Iya, betul. Saya kira ini kan juga ada, kalau di kurikulum merdeka ada istilahnya penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Tadi di AKMI kan ada namanya literasi sosial budaya. Kan? Saya kira itu connect gitu ya. Artinya kalau implementasi di kurikulum merdeka dengan guru-guru yang sudah diajari bagaimana literasi tentang sosial budaya itu nanti akan nyambung. Jadi pembelajarannya kurikulum merdeka maju, berjalan, dan AKMI ini juga bisa disandingkan gitu ya. Jadi P5 dan P2RA itu bisa seiring sejalan nih dengan peningkatan literasi. Dengan peningkatan literasi peserta didik ya. Bagus saya kira ya. Jadi itu PR kita bersama sih Pak Kepala Balai ya. Mudah-mudahan dan insya Allah siap mensupport. Harus mensupport ya. Betul. Mudah-mudahan nanti lebih banyak keterlibatan Balai Diklat juga dalam tahun depan akan kita perbanyak juga pelatihan-pelatihan berkaitan dengan kurikulum merdeka. Dan AKMI ini harusnya juga, karena ke depan harus semua madrasah kan terlibat ini kan. Betul. Harus AKMI ini intinya pada saat kita implementasi kurikulum merdeka ini kita singgung juga. Betul. Dan saya kira kali ini kegiatan kita podcast ini meskipun singkat tetapi kita berupaya untuk mengenalkan itu, membuka pintu dulu lah mereka. Betul. Ke depan akan kita sosialisasikan secara masif di daerah kami gitu. Satu pernyataan untuk Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Perdana nih saya ke BDK Denpasar ya. Tapi saya melihat BDK Denpasar potensinya luar biasa sih ya. Terima kasih. Jadi maksudnya secara mudah-mudahan bisa semakin maju terus dan kayak misalnya podcast seperti ini kan sebetulnya hal yang sangat positif tuh ya. Semakin banyak ini media untuk. Iya betul. Dan ini kan bisa meningkatkan akses masyarakat juga terhadap apa yang BDK Denpasar kerjakan kan. Nah mudah-mudahan hal itu bisa terus ditingkatkan Pak Kepala Balai. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sudah berkolaborasi sebentar dengan Balai Diklat Denpasar. Sukses selalu. Semoga semakin sukses juga Mbak Tina. Jangan lupa jaga kesehatan. Amin. Karena Sama-sama. tugas semakin banyak. Sahabat BDK Bisa yang luar biasa. Singkat obrolan kita tapi saya kira sangat bermanfaat untuk penguatan dan juga pembelajaran di madrasah kita. Ke depan harapan kita Balai Diklat Keagamaan Denpasar, madrasah kita semakin hebat, semakin bermartabat, mandiri dan juga berprestasi. Amin. Terima kasih waktunya Mbak Tina, dan sama-sama. Saya akhiri. Om Santi Om. Shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.